Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan perlindungan oleh Allah SWT. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik, meskipun cuaca dan usia sering berubah-ubah. Perkenalkan, saya seorang dokter spesialis yang sehari-hari menangani pasien usia lanjut. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu ngobrol santai, seperti sedang berbincang di ruang praktik, tentang satu hal yang sangat sering dianggap sepele, padahal bisa berbahaya jika diabaikan. Banyak sekali lansia datang kepada saya dengan keluhan yang sama. Dok, ini cuma masuk angin biasa. Padahal setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata bukan masuk angin. Dalam dunia kedokteran, istilah masuk angin sebenarnya tidak dikenal secara medis. Yang ada adalah kumpulan gejala dari gangguan tertentu, seperti gangguan peredaran darah, pencernaan, syaraf, infeksi, hingga jantung. Pada usia lansia, daya tahan tubuh menurun dan respons tubuh terhadap penyakit tidak sejelas pada usia muda, sehingga gejala penyakit sering tampak samar dan menipu. Saya masih ingat seorang pasien lansia yang datang dengan wajah lelah dan suara gemetar. Beliau bercerita sudah berobat ke sana kemari, dikerokin, minum jamu, minum obat warung, tapi keluhannya tidak juga membaik. Badan terasa makin lemas, kepala sering pusing, dada tidak enak dan tidurnya terganggu. Sampai akhirnya beliau merasa stres dan takut terjadi sesuatu. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, ternyata beliau mengalami gangguan tekanan darah dan tanda awal masalah jantung. Untungnya belum terlambat. Dari pengalaman inilah saya ingin mengingatkan, ada 7 gejala berbahaya pada lansia yang sering disalahartikan sebagai masuk angin biasa. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menonton. Silahkan tuliskan di kolom komentar, Anda menonton dari daerah mana? Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau daerah lainnya. Semoga kita bisa saling mendoakan kesehatan. Sekarang kita bahas dengan bahasa yang sederhana. Gejala pertama adalah badan terasa sangat lemas dan cepat capai meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Ini sering dianggap masuk angin, padahal bisa menjadi tanda anemia, gangguan jantung, atau gula darah yang tidak terkontrol. Gejala kedua adalah pusing, mual, disertai keringat dingin dan pandangan berkunang-kunang. Banyak yang langsung dikerok, padahal kondisi ini bisa menandakan tekanan darah menurun atau gangguan sistem syaraf. Gejala ketiga adalah nyeri atau rasa tidak nyaman di dada, seperti terasa berat, tertekan, panas, atau sesak. Pada lansia, keluhan ini sangat berbahaya jika dianggap masuk angin, karena bisa menjadi tanda awal serangan jantung. Gejala keempat adalah perut kembung disertai nyeri hebat, mual, atau muntah berulang. Tidak selalu karena angin, tapi bisa berkaitan dengan gangguan lambung, usus, atau infeksi. Gejala kelima adalah tubuh terasa dingin, menggigil, lemas, tapi tidak demam tinggi. Kondisi ini bisa menjadi tanda infeksi atau gangguan metabolisme tubuh. Gejala keenam adalah kesemutan, mati rasa, atau kelemahan mendadak pada tangan atau kaki, terutama jika hanya di satu sisi. Ini sering dianggap angin duduk, padahal bisa menjadi tanda stroke ringan. Dan gejala ketujuh adalah linglung, bicara mulai pelo, atau kesadaran menurun. Ini bukan masuk angin, tetapi kondisi darurat yang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Penyebab dari kondisi-kondisi tersebut sangat beragam. Faktor usia, penyakit kronis seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol, kurang minum air putih, pola makan tidak seimbang, serta aktivitas fisik yang terlalu berat dan memaksakan diri sangat berpengaruh. Pengobatan harus disesuaikan dengan penyebabnya. Tidak semua keluhan bisa diatasi dengan kerokan atau obat bebas. Pada lansia, penggunaan obat sembarangan justru bisa membahayakan ginjal dan hati. Pencegahan adalah langkah paling penting. Rutin memeriksakan kesehatan, mengontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol sangat dianjurkan. Jangan menunggu sakit parah baru berobat. Pantangan yang perlu diperhatikan antara lain, terlalu sering mengkonsumsi gorengan, makanan berlemak, makanan manis berlebihan, minuman dingin terlalu sering, serta kebiasaan begadang. Aktivitas fisik yang terlalu berat dan memaksakan diri juga sebaiknya dihindari.
Di rumah, Bapak dan Ibu bisa melakukan hal-hal sederhana untuk meringankan keluhan. Istirahat yang cukup, minum air hangat, makan teratur, dan melakukan peregangan ringan setiap hari. Pijatan ringan di leher, bahu, dan punggung boleh dilakukan untuk membantu relaksasi, asalkan tidak terlalu keras. Sebagai pendamping pengobatan medis, beberapa herbal tradisional juga bisa membantu. Jahe hangat dapat membantu melancarkan peredaran darah. Kunyit dikenal membantu mengurangi peradangan ringan. Serai memberikan efek menenangkan. Cara mengkonsumsinya cukup direbus dan diminum hangat 1 hingga 2 kali sehari. Namun, perlu saya tekankan, herbal hanya sebagai pendamping. Jika keluhan sering muncul, makin berat atau tidak membaik, segera periksakan diri ke dokter. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia lanjut bukan berarti menyerah pada sakit. Justru di usia inilah kita harus lebih peduli dan lebih lembut pada tubuh kita sendiri. Dengarkan setiap sinyal yang diberikan tubuh, jangan diremehkan. Tetaplah semangat, tetap sabar, dan terus berusaha menjaga kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang bersabar. Tidak ada ujian yang diberikan kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tugas kita adalah berikhtiar dan berserah diri dengan penuh keikhlasan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, ketenangan, dan umur yang berkah untuk Bapak dan Ibu semua. Amin.